Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bu Dwi di video pembelajaran fisika. Oke, pada video kali ini Bu Dwi akan membahas tentang listrik statis, yaitu materi di kelas 12 semester 1. Silahkan menyimak. Baik anak-anak, di video ini Bu Dwi akan membahas tentang materi listrik statis ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada gambar kertas ya, yang kertas kecil-kecil. Kemudian kertas tersebut bisa menempel pada sisir seperti halnya magnet seperti itu ya. Nah, di sini sebelumnya sisir ini harus digosok-gosokkan terlebih dahulu kepada terhadap rambut ya. Nah, kemudian akan terjadi perpindahan elektron seperti itu. Nah, sehingga elektron yang ada di rambut dia akan berpindah pada sisir. Kemudian sisir ini dia lebih bermuatan negatif seperti itu ya. Nah, kemudian si kertas ini sifatnya itu dia lebih bermuatan positif. Nah, jadi kalau di kertas ini sifatnya muatan positif, kemudian di sisir ini dia sifatnya muatan negatif, maka jika ada dua muatan yang saling berlawanan jenis itu didekatkan, maka akan ada interaksi antara keduanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi listrik statis, dimana kalau ada dua muatan yang berlawanan jenis, di sini dia akan terjadi gaya yang saling tarik menarik seperti itu ya. Nah, nanti akan Bu Dwi lebih jelaskan lebih lanjut ke subbab berikutnya ya. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar pada video ini itu diharapkan mumprit mampu memahami konsep gaya Coulomb dan aplikasinya. Dalam listrik statis, materi yang pertama kali kita bahas itu adalah gaya Coulomb, yaitu gaya yang timbul oleh interaksi dua muatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa muatan itu ada dua jenis di sini ya, dimana muatan positif dan muatan negatif. Nah, di gambar ini bisa kita lihat bahwa jika muatan positif itu saling berdekatan atau berinteraksi, maka akan timbul gaya di antara keduanya. Di sini kita bisa lihat bahwa vektor dari gaya muatan positif ini dia arahnya saling berlawanan ya. Kemudian jika muatan negatif itu didekatkan juga pada jarak tertentu, maka yang terjadi antara kedua muatan ini itu vektornya juga saling berlawanan. Nah, dengan kata lain, jika dua muatan sejenis itu saling berinteraksi atau saling berdekatan, maka gaya yang akan terjadi adalah gaya tolak ya, atau gaya tolak menolak itu. Nah, kemudian untuk muatan yang berlainan jenis, misal muatan negatif berdekatan dengan muatan positif atau muatan positif berdekatan dengan muatan negatif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gaya yang terjadi antara kedua muatan tersebut itu arah vektornya itu saling berdekatan, atau dengan kata lain kita bisa tulis bahwa gaya yang terjadi antara muatan yang berlainan jenis itu adalah gaya tarik atau gaya tarik menarik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai dari gaya Coulomb untuk masing-masing muatan ini? Nah, itu kita bisa pakai dengan rumus gaya Coulomb ya. Jadi misal ada muatan yang saling berdekatan,
Nah, di sini ya, jika ada muatan yang saling berdekatan dengan jarak R12 seperti itu ya. Nah, maka gaya yang terjadi pada muatan ini adalah gaya tarik-menarik ya, karena kedua muatan ini dia berlawanan jenis ya, seperti ini. Maka besarnya F12 dengan F21 itu nilainya adalah sama ya. F12 sama dengan F21, dimana besarnya untuk gaya kolom itu sebesar K kali Q1 Q2 per R kuadrat, seperti itu ya, dimana Q1 Q2 di sini adalah besar muatan, kemudian R12 itu adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2, seperti itu ya. Dengan K itu adalah tetapan kolom, nilainya itu 9 kali 10 pangkat 9, seperti itu. Nah, untuk nilai dari besarnya muatan itu positif ataupun negatif, dia tidak masuk ke perhitungan, dia hanya digunakan untuk menentukan arah vektornya, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, Bu Dwi bisa gambarkan lagi, misal ada 3 muatan yang saling berdekatan, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini misal ada muatan positif, ada 3 muatan positif yang dia saling berdekatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 muatan yang sejenis, dia saling berdekatan seperti ini ya. Nah, dengan jarak R12 sama dengan R23 misalnya ya, sebesar R, seperti itu ya. Nah, kemudian berapakah gaya atau gaya kolom yang terjadi pada F2? Nah, berapakah gaya kolom pada F2, pada Q2 gitu ya. Nah, di sini, nah jadi kita bisa menguraikan dulu untuk masing-masing gaya kolomnya yang terjadi pada Q2 ya. Nah, jadi antara Q1 dan Q2 karena dia berlawanan jenis, maka untuk gaya F2 yang terjadi akibat Q1 itu adalah bisa kita tuliskan sebagai F21 seperti ini ya, arahnya menolak ya. Jadi Q2 itu menolak Q1, kemudian Q2 dan Q3 karena dia juga muatannya sejenis, maka Q2 itu gayanya menolak si Q3 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan untuk F23 itu besarnya juga tolak menolak. Nah, jadi untuk gaya total pada Q2 ya, itu bisa kita tuliskan F pada Q2 atau F total. Nah, itu bisa kita tuliskan bahwa F21 min F23 seperti itu ya. Kenapa minus? Karena vektor dari F23 dan F21 itu arahnya berlawanan, yaitu masuk di pelajaran vektor. Kalian bisa lihat video Bu Dwi tentang vektor, ada di materi di kelas 10 gitu ya, kalau misal kalian masih lupa. Nah, sehingga ini bisa kita tulis K kali Q2 Q1 per
R12 atau R21 ya. Nah, dikurangi K kali Q2 kali Q3 per R23 seperti itu ya. Nah, jadi karena R-nya ini sama, bisa kita tuliskan K Q2 Q1 per R kuadrat dikurangi K Q2 kali Q3 per R23 kuadrat, seperti itu ya. Nah, inilah persamaan untuk menentukan gaya kolom total jika interaksi antara muatannya itu lebih dari 2, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya Bu Dwi akan membahas latihan soal di mana interaksinya muatannya itu juga lebih dari 2, seperti itu. Nah, jadi coba kita amati di sini ada Q1, Q2 dan Q3 ya. Nah, muatan listrik Q1 itu dia adalah muatan listrik positif ya. Di sini kita bisa tulis Q1 adalah plus 2,7 mikrokolom. Nah, kemudian muatan Q3 itu besarnya adalah minus 40 mikrokolom ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah besar muatan Q2, seperti itu ya. Nah, jika gaya kolom yang dialami pada muatan Q2 sebesar 30 Newton ya, jadi di Q2 itu diketahui besar gaya total pada Q2 adalah 30 Newton. Nah, kemudian Q1 nya adalah 2,7 mikrokolom, kemudian Q2 nya adalah yang ditanyakan ya, kemudian Q3 nya adalah min 40 mikrokolom, seperti itu ya. Nah, kita analisis dulu ini jaraknya ya. Jadi untuk Q1 dan Q3 itu jaraknya 4,1 cm, kemudian Q2 dan Q3 jaraknya adalah 4 cm, maka kita bisa nyari jarak Q1 dan Q2 pakai Pitagoras ya. Nah, jadi kalau kita cari jaraknya, misal ini X itu bisa kita cari dengan Pitagoras. X itu sama dengan akar 4,1 cm ya, atau 4,1 cm kuadrat dikurangi 4 cm kuadrat, seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa cari hasilnya. Nah, sehingga ketemu hasil dari X itu adalah 0,9 cm, seperti itu ya. Nah, jadi masing-masing yang besaran yang diketahui ini kita harus ubah satuannya ke dalam satuan SI dulu ya. Nah, sehingga ini kalau kita ubah ke dalam meter, besarnya jaraknya adalah 9 kali 10 pangkat min 3 meter, seperti ini ya. Kemudian untuk muatannya berarti 2,7 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan ini 40 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Nah, kita ingat bahwa untuk penulisan muatan itu besar plus minusnya itu hanya dipakai untuk menentukan arah vektor saja. Nah, untuk dalam perhitungan kita tidak usah menuliskan plus minusnya, seperti itu ya.
Nah, kemudian nanti kita bisa tentukan F total Q2-nya berapa, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke perhitungan gaya, kita harus menentukan dulu arah vektor gaya kolomnya pada Q2 ini ya. Nah, jadi pada Q2 dengan Q1 jadi diketahui untuk Q2 sama Q1 kalau di soalnya tadi itu adalah Q2 dia menolak Q1 seperti itu ya. Nah ya, di soalnya di sini ya, gaya kolom yang dialami muatan Q2 sebesar 30 Newton, akibatnya muatan Q2 itu ditolak oleh muatan Q1 ya. Ini sebenarnya muatan Q3, sorry, dia Q2 ditolak muatan Q3 tetapi ditarik oleh muatan Q1. Berarti kalau kita gambarkan Q2 ditarik si Q1 ditolak si Q3 seperti ini untuk gambar vektornya ya. Nah, jadi ini F Jadi pada soal itu dijelaskan bahwa Q2 ditolak oleh muatan Q3 ya. Nah, tetapi ditarik oleh muatan Q1 seperti itu. Nah, jadi bisa kita gambarkan Q2 ditarik si Q1 kemudian ditolak oleh Q3 seperti ini ya. Nah, sehingga ini kita sebut sebagai F23 dan yang ini kita sebut sebagai F21. Nah, kalau kayak gini, nah karena si muatan Q1 itu nilainya positif, maka nilai muatan Q2 nya itu dia berarti negatif ya, karena dia dengan Q1 saling tarik menarik, sedangkan dengan Q3 dia saling tolak menolak ya. Nah, ini muatannya sejenis dan yang dengan Q1 ini muatannya berbeda jenis seperti itu. Nah, inilah untuk gambar vektornya. Oke, Bu Dwi pindah ke slide yang lebih luas untuk penjabaran hitung-hitungannya ya. Nah, di sini tadi arah gayanya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung vektor jika ada dua vektor yang saling membentuk sudut seperti itu ya. Ini F21, F23. Nah, jika ini adalah sudut alfa, maka besar dari F total pada Q2 itu bisa kita tulis dengan Nah, jadi gaya total pada Q2 itu bisa kita rumuskan dengan F12 kuadrat tambah F23 kuadrat ditambah 2F12 kali F23 cos alfa. Nah, ini ada di materi vektor seperti itu ya. Nah, karena nilai dari cos alfa di sini adalah dia membentuk sudut 90 derajat, maka cos alfanya nilainya adalah 0 ya, karena cos 90 itu nilainya 0 seperti itu ya. Ini 90 derajat. Nah, sehingga persamaannya menjadi persamaannya tinggal
F12 kuadrat tambah F23 kuadrat. Nah, sebelum masuk ke sini kita harus menentukan dulu F12 nya berapa, F23 nya berapa, seperti itu ya. Nah, F12 itu berarti gaya yang terjadi antara Q1 Q2 per R12 kuadrat, seperti itu. Nah, ini 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1 nya tadi adalah 2,7 kali 10 pangkat min 6 dikalikan Q2 ya yang dicari, jika dibagi 9 kali 10 pangkat min 3 kuadrat, seperti ini. Nah, ini dari perhitungan nanti bisa kita peroleh bahwa besarnya F12 itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 Q2, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa nyari F23. F23 itu berarti K dikalikan Q2 kali Q1 per kali Q3 kali per R23 kuadrat, seperti ini. Nah, sehingga bisa kita peroleh Nah, hasil dari F23 itu adalah 22,5 kali 10 pangkat 7 Q2. Nah, sekarang kita sudah peroleh tuh nilai F12 dan F23, sehingga ini kita masukkan ke persamaan vektornya ya, persamaan resultan untuk vektor gayanya, seperti itu. Nah, sehingga F totalnya tadi kita ketahui bahwa F total itu 30 ya, F totalnya ini 30. Nah, ini F12 kuadrat tambah F23 kuadrat. Nah, ini 30 akar F12 nya 3 kali 10 pangkat 8 Q2 kuadrat ditambah 22,5 kali 10 pangkat 7 Nah, jadi jika kita masukkan ke rumus F totalnya, tadi diketahui bahwa F totalnya itu 30, kemudian F12 nya ini kita peroleh 3 kali 10 pangkat 8 Q2 ya, dikuadratkan ditambah 22,5 kali 10 pangkat 7 Q2 dikuadratkan, seperti ini ya. Nah, sehingga jika kita hitung kita akan peroleh nilainya
Nah, jadi kita akan boleh nilainya untuk perhitungannya ini ya. Nah, kita tinggal keluarkan 10 pangkat 14 dan Q2 kuadratnya, karena ini sama ya. Di sini ada 10 pangkat 14 Q2 kuadrat, 10 pangkat 14 Q2 kuadrat, maka bisa kita tuliskan Nah, bisa kita tuliskan ini, kita hitung semuanya sehingga nanti diperoleh nilainya itu adalah 80 nanocoulomb, atau sebelumnya itu adalah 80 kali 10 pangkat min 9, di mana 10 pangkat min 9 itu adalah nano ya. Nah, untuk muatannya itu tadi sudah kita bahas bahwa muatan di Q2 itu adalah muatan negatif. Oke, semoga penjabaran cara menghitung resultan gaya kolom ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran dari Bu Dwi. Semoga video yang Bu Dwi sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, tetap berprestasi walaupun di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.